rumah ataupun yang di gereja. Sungguh luar biasa untuk sore hari ini, karena ada jemaat kita yang sudah sepuh Ibu Bati, sudah lama kami tunggu, dan sekarang akhirnya datang. Jadi kami penuh sukacita dan Ibu Bati. Selamat datang Ibu Bati dan Mbak Santi. Tuhan berkati. Mari kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Saya akan membacakan dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu beroleh berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita akan mengawali dengan membuka buku pujian kita dari MP nomor 269. Sejak kuterima Yesus. Kita akan menyanyikan 1 dan 2. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk penyertaan-Mu pada sore hari ini, agar supaya setiap acara dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan bimbing. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan bimbing dan sertai agar supaya tiba di gereja ini dengan selamat. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang belum bisa hadir di hari Rabu untuk jam doa, kami sangat rindu Tuhan agar teman-teman kami boleh hadir, agar kami semua boleh mendukung dalam setiap doa pokok-pokok di gereja ini. Kepadamu Tuhan, sungguh kami berharap dan memohon, karena kasih-Mu begitu besar terhadap kami, sehingga hanya kepadamu kami serahkan semua ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Sarjono. Kiranya firman Tuhan boleh berkenan di hati kami dan kami boleh mengamini dengan penuh sukacita, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Tuhan, Kopitin juga untuk saat ini yang sedang melayani Mas Sayi dan Mbak Rini juga saya. Kiranya Tuhan pimpin agar supaya kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh dan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan kembali dari buku MP nomor 350. Betapa kita tidak bersyukur. Kita akan menyanyikan bait 1 dan bait 3.
kita akan memuji Tuhan dengan hidup ini adalah kesempatan. Kita akan menyanyikan 2 kali. Bapa di surga, terima kasih waktu yang sangat indah ketika kami bisa masuk untuk mengerti firman-Mu. Firman-Mu sedikit yang kami pelajari pada sore atau malam ini, tapi kami mengimani bahwa setiap firman-Mu tidak pernah yang diberitakan itu kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan, merenungkan firman ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, selamat malam, selamat bertemu kembali. Jadi gereja ini hari Minggu ada, Senin ada, Rabu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu kalau menurut acaranya sampai Minggu. Nah, kita akan melihat sebentar tentang firman Tuhan. Injil, kabar baik, good news yang ada di sini. Ini adalah luar biasa. Tidak ada suatu tulisan yang komplit seperti firman Tuhan ini, yang jujur, yang transparan, objektif, tidak ditutup-tutupi. Yang baik ada juga, yang tidak baik ada juga. Artinya gini, yang negatif ada, yang positif ada. Jadi itulah yang ada dalam firman Tuhan ini. Nah, mengenai bagaimana Tuhan Yesus di dalam bersama-sama dengan para muridnya itu luar biasa dalam menyiapkan murid-murid itu supaya kelak nanti murid-murid itu tidak bersama dengan Tuhan Yesus, maka murid-murid itu survive. Survive itu apa? Survive untuk supaya Injil bisa diberitakan kepada seluruh bangsa, tidak pandang bulu. Itulah Tuhan Yesus menyiapkan 12 murid. Pertama, yaitu ketika
dia ada di Galilea. Dia menjaring 11 murid di Galilea. Pertama yaitu kita lihat kalau nanti dalam Matius 24 18 sampai 22 di sana ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedeus, juga demikian ada Yohanes, dan juga di situ ada juga Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, 4 ya. Terus kemudian bertambah dari 11, dan itu semua ada di Galilea kecuali satu, yaitu Yudas Iskariot. Mereka berasal dari Yudea. Kita lihat nanti di Yeremia pasal 48 42 dilihat di sana, yaitu sesuai dengan namanya. Ya, Is laki-laki, kemudian Keriot itu adalah tempat atau kota yang terletak di ujung selatan Yudea. Nah, jadi secara geografis memang 11 murid dengan satu murid Yudas Iskariot ini berbeda latar belakangnya. Yang 11 ini latar belakangnya adalah rata-rata penjala ikan, mencari ikan, ya, nelayan, begitu. Begitu ketemu, kau akan jadikan sebagai penjala manusia. Yes, langsung go, follow to Jesus. Ya. Nah, sekarang di dalam sore hari ini, hari Rabu, saya pergi rata-rata gereja baptis atau nggak tahu yang lain, saya nggak pernah yang lain. Setiap Rabu sore kegiatannya adalah jam doa. Entah itu dia, ya saya belum pergi seluruh dunia ya, artinya di Amerika ya seperti itu, ya Australia ya seperti itu, gereja baptis ya. Kalau Indonesia ya sama semua, ya sama. Eropa juga seperti itu, Austria dan lain-lain. Ya, jadi kenapa demikian? Rupanya entah ini benar atau tidak, atau memberikan penjelasan yang komprehensif atau tidak, yang jelas Tuhan Yesus sejak hari Minggu sebelum nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sore jam 3 persis Yesus mati di atas salib. Nah, perjalanan selama seminggu ini bersama para murid itu adalah ibaratnya dosen, guru bersama murid, itu adalah kuliah padat. Kuliah padat, sangat padat. Sangat padat, ya. Sangat padat. Ya, sangat padat. Jadi sangat padat sekali. Kalau jelas pada hari Minggu Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus masuk di Yerusalem, dielulukan oleh seluruh penduduk kota Yerusalem. Hosana, Hosana. Luar biasa, ya, disambut dengan dasar, ya, disambut dengan dasar, dan itu sesuai dengan kitab Nubuatan Perjanjian Lama. Terus kemudian pada hari Senin, ketika Tuhan Yesus lapar bersama para murid, dia menemui pohon ara, dikutuklah pohon ara, dan seketika itulah pohon ara mati, kering. Wah, siapa ini? Kalau nggak Tuhan, kalau nggak Yesus itu Tuhan. Dan juga bagaimana hari Senin juga Tuhan Yesus ada di bait Allah, dan dia harus menjungkir balikkan, mengusir para pedagang-pedagang di bait Allah karena dipakai untuk dagang. Dan marah besar di situ. Karena apa? Karena bait Allah sebagai rumah doa telah dipakai sebagai sarang penyamun untuk mencari kepentingan sendiri. Kemarin sudah disampaikan Pak Pendeta ketika launching KPW. Ya, bersama 12 murid ini Minggu masuk Yerusalem, Senin kuliah padat, Selasa, ya, Selasa. Jadi pada hari Selasa di sini Tuhan Yesus bersama para murid, ya, imam-imam kepala dan ahli Taurat mempertanyakan, kalau Tuhan Yesus membuat mujizat, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa bangkit kembali, orang yang sakit pendarahan bisa stop, hanya dengan iman menjamahkan, dengan kuasa apakah ini? Tuhan memakai luar biasa kuasanya.
Dari Allah di surga atau dari mana? Dipertanyakan. Ya, itu Selasa full. Ya, full. Nah, jadi di saat itu juga para murid sudah mulai yang 11 merasa bahwa itu dasar. Tetapi pada hari Selasa itu Yudas Iskariot yang berasal dari Yudea, ya, bertanya karena di situ sudah sampai kota Betani, jalan. Di situ Yesus diurapi, ya, dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, ya, sangat mahal harganya. Dan di situ mulai bahwa Yudas Iskariot merasakan ini pemborosan bagi seorang Maria, ya, mengurapi Yesus. Perempuan mesti minyak yang sangat mahal kualitasnya itu, loh kok dibuat seperti ini untuk meminyaki kaki Yesus. Ini luar biasa. Menurut Yudas Iskariot ini pemborosan. Ini lebih baik dipakai untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas saja, yang 11 tidak ada komen. Ya, nah ini sudah mulai di saat pengurapan. Yudas sudah kelihatan. Jadi hari Minggu Yudas masih oke, Senin masih oke, Selasa pengajaran Tuhan Yesus, Yudas sudah mulai kembali back to basic. Ya, kembali ke sifat dasarnya, karakter dasarnya apa? Yaitu cinta dan tamak akan uang. Itu sebabnya Yudas sudah berkomentar hari Selasa. Jadi Minggu, Senin, Selasa diurapi di Betani. Nah, khusus pada hari Rabu itu Tuhan Yesus kuliahnya tidak padat. Dia hanya mengajarkan singkat saja, ya, singkat saja, yaitu di dalam Matius pasal 26. Singkat. Ya, singkat. Di dalam pada hari Rabu ini Yudas Iskariot jelas di situ di dalam Alkitab kalau dibaca adalah apa? Sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Lalu saya pikir-pikir, tapi ini gak ada hubungannya dengan apa? Dibuktikan atau tidak. Jangan-jangan kita doa setiap hari Rabu ini memang di situ kritis ya. Ya, Yudas Iskariot sudah mengkhianati ya, meninggalkan Yesus. Di situ dikatakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid, ya, yang bernama adalah Yudas Iskariot, ya, pergi. Kemana dia? Ya, di sini dikatakan kepada imam-imam kepala, yang nanti dia akan menyalib Yesus, yang memberikan decision. Ya, ia berkata, artinya Yudas Iskariot berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Itu pertanyaannya Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Apa yang akan kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia Yesus guru besar kepada kamu, imam-imam kepala? Apa ini? Transaksi. Jadi karakter daripada Yudas Iskariot, tamak atau cinta akan uang, maka dia harus mentransaksikan Yesus Tuhan itu kepada imam-imam kepala. Hanya dengan apa? Di situ dikatakan hanya dengan membayar 30 uang perak. Banyak ini tafsiran. 30 uang perak. Kira-kira satu uang perak itu 14 gram. Ya, saya melihat tafsiran ini. Ya, kita mungkin ada atau bisa dicari. Kalau 30 420 gram. Kalau 1 gramnya sekarang 14.500, lupa mahal atau tidak? Nggak tahu nih harga emas berapa sekarang. Yang jelas kurang lebih sekitar 6.090.000. 6.090.000. 30 keping perak. Yesus harus dijual kepada imam kepala. Nah, sebetulnya kan nggak banyak ya.
tapi back to basic, karakter. Ya, karakter Yudas. Di mana-mana dia jadi bendahara. Ya, di dalam sini juga jadi bendahara Tuhan Yesus angkat. Nah, apa maksud Tuhan Yesus di balik itu semua? Sudah orang yang karakternya cinta akan uang, tamak akan uang, jadi bendahara. Tentunya Tuhan punya maksud ya. Nah, punya maksud. Kita semua punya karakter yang berbeda-beda, yang sangat kritis di hadapan Tuhan. Ya, tapi Tuhan tidak kurang akal untuk merubah seseorang. Ya, untuk merubah seseorang yang jadinya penjahat menjadi penginjil luar biasa ada, tidak sedikit, banyak. Itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Maukah kita dirubah? Maukah kita dibentuk oleh Tuhan secara ikhlas? Jadi kalau Tuhan mau, apa saja bisa jadi. Namun manusia diberikan kebebasan. Mau atau tidak mau itu urusan manusia. Jadi kalau kita nurut saja pada Tuhan, sudahlah. Tuhan pasti memberikan yang baik, bahkan yang terbaik untuk kita. Sayang, Yudas di sini tidak. Yudas memilih mentransaksikan Yesus kepada imam kepala hanya dengan 30 perak atau sekitar 6 juta rupiah. Itu tidak besar, tetapi karakter pribadi Yudas tidak mau diproses. Tidak mau diproses. Mari kita mau diproses oleh Tuhan supaya tidak terjadi seperti Yudas. Oke? Itu terjadi pada hari Rabu. Hari Rabu adalah titik balik dari satu murid. 11 murid tetap setia, tapi satu murid ini sudah keluar dari kampus. Dia langsung ada di seberang sana. Dia siap-siap. Pokoknya dengan 30 keping perak ini, nanti pada hari Kamis itu kuliahnya penuh. Kuliah pada pagi, siang, sore, malam. Puncaknya adalah di Taman Getsemani, tengah malam. Di situ Tuhan Yesus berdoa, mengajak para murid, tanpa Yudas ya. Yudas sudah keluar. Yudas sudah siap-siap di luar Taman Getsemani sana bersama imam kepala. Kalau nanti aku cium, ya itulah Yesus yang harus kamu salibkan. Dasar ya. Ya, dasar. 11 orang ini harus bersama-sama Yesus. Itu sudah disampaikan kemarin waktu launching KPW oleh Pak Pendeta, ya, oleh Pak Pendeta. Nah, jadi hari Kamis puncaknya kuliah dan hari Jumat Yesus disalibkan jam 3 persis. Eli Eli lama Tuhan sabatani. Selesai, katanya Pak Yakub masih ingat testelate. That's it, nek orang Inggris berkata. No more. Sekali untuk selamanya. Dasar enggak? Namun perjalanan dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Yesus Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak diserahkan kepada imam kepala dan dia sudah ada di seberang sana. Kamis kuliah penuh pagi, siang, sore, malam. Tuhan Yesus kepada para murid. No. Ini semua dibuat oleh Tuhan Yesus supaya apa? Satu. Supaya setiap pribadi yang ada di dalam Tuhan Yesus punya tugas khusus. Ibadah Injil diberitakan, orang diselamatkan. Titik. Apapun yang terjadi, udahlah, forget it. Lupakan. Tuhan menyertai. Tuhan Yesus menyiapkan murid-muridnya untuk ke sana. Ya, Matius 28 ayat 19 20. Endingnya di sana. Ya. Yaitu aku punya kuasa di surga dan di bumi. Apa yang kurang? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Ya, ajarlah. Ya, jadi baptis, ajar. Kalau baptis stop, itu yang menyebabkan kayak Yudas. Kembali back to basic. Karakter dasar timbul, tidak mau dibentuk. Ya, jadi
Sudahlah, pokoknya Tuhan Yesus menyiapkan para murid itu dahsyat sekali. Lalu saya mikir, murid-murid ini gimana ya makannya? Gimana ya sabunnya? Gimana ya airnya? Gimana ya nasi bungkusnya? Gimana ya snacknya? Tidak ditulis di situ. Yang jelas tidak mati mereka. Ya. Sampai hari Jumat jam 3, Eli lama Tuhan sahabat tadi, tete laste, yes, that's it, sudah mati. Minggu pagi kuburan kosong. Lagi-lagi BBI, kaum Maria datang pertama, lapor, report, kubur sudah, batu sudah terguling. Tuhan Yesus kemana? Sedih. Padahal dia udah bangkit. Nah, 1 minggu adalah puncak dari 11-12 para murid, kecuali Yudas yang gagal ya, 3 tahun setengah. Kalau di daerah Timur Tengah sana, itu sudah saya hitung 15 kali musim panas, musim dingin, summer dan seterusnya. Gak kayak Indonesia ini, paling hanya musim hujan, musim kemarau, selesai. Proses 3 tahun setengah, tidak henti-hentinya. Yudas gagal di tengah jalan. 11 murid sukses. Zaman Kisah Para Rasul, Petrus tampil pertama. Sehingga berapa baptisan Petrus? Menanjak 3.000 sampai tak terhitung. Dan seterusnya. Yohanes dan seterusnya. Ini proses panjang. Jadi, kalau hanya baptis titik, jangan harap gereja ini berkembang dan bertumbuh. Karena apa? Ibaratnya murid itu baru terima ijazah. Ijazah ini gak laku nih, belum kerja. Tetapi dia harus berhadapan dengan kompetitor, bersaing, supaya dia bisa masuk kerja dan lanjut. Masuk kerja masih ada kompetisi, sampai dia lolos, sehingga top menjadi manajer puncak. Tuhan Yesus siapkan ini. Kalau bagi orang yang mau dibentuk, mau diproses, sayang, Yudas tidak mau dibentuk. Ayo sedikit saja kita belajar. Apa sebabnya di Yudas ini tidak mau dibentuk? Kita akan lihat. Nah, kalau ini saya harus begini aja nih. Rupanya beda nafas ini. Saya baru kali ini ada kesempatan memberi renungan di tempat ini. Ya, kita lihat. Yang pertama sekali kita akan melihat kenapa Yudas Iskariot bisa gagal. Pak Pendeta, mungkin biasanya 30 menit, ya ini nanti lebih sedikit lah gitu ya. Kita baru masuk, ini sebabnya apa? Yudas Iskariot gagal, supaya kita tidak gagal kayak Yudas. Hanya gara-gara istilahnya apa? Remeh-temeh. Yang kemarin Pak Ketua Yayasan, Pak Suwondo, itu tadi murid sego pecel dan murid soto. Nah, itu. Ya. Kita baru akan melihat sebabnya. Yang pertama sekali, ya jadi menyiapkan Alkitab itu rupanya tidak gampang. Saya begitu Barini itu sebut Pak Sarjono, diumumkan kemarin ya. Rabu sore Pak Yohanes Sarjono. Aku udah mikirku itu tiap pagi, siang, malam di mana saja. Apa ya ini? Dan ini cocok pas menjelang Paskah. Jadi menjelang Jumat Agung, ya. Jadi itu ke sana. Saya akan melihat di sini banyak sih Yudas Iskariot gagal karena memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Yesus. Ya. Memiliki motivasi yang salah mengikut Yesus. Ya. Sangat salah. Apa motivasinya?
hanya uang. Memang uang itu fleksibel ya. Uang adalah yang paling mudah untuk dirubah dalam bentuk lain. Saya rasa kalau disuruh milih, kamu punya milih tanah atau mobil ada uang. Ya milih uang. Uang tinggal dimasukkan satu kartu kecil, fleksibel banget, ya. Ya, saya punya kartu kecil, namun isinya kan beda-beda. Nah, pokoknya kalau sudah cinta dan tamak akan uang, ya pokoknya di dalam ATM itu bisa dikonversi apa saja. Mau tidur di hotel, mau pergi ke Yerusalem, mau pergi ke Amerika, mau kemana saja, apa saja ada di dunia bisa dibuat. Nah, satu murid dari 12 Yudas ini, pikirannya sejak dahulu kala itu mulai sejak 3,5 tahun awal ya. Dia ikut kuliah terus, tidak pernah keluar, yes. Di pasar bendahara, yes. Ikut sana sini, yes. Tidak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan hanya satu, ketika Tuhan Yesus di Betani diurapi pada hari Selasa, sehari sebelum dia mengkhianati, itu adalah mengkritik betul. Minyak dan wastu yang sangat mahal itu pemborosan, dan itu lebih baik diberikan pada orang miskin. Tidak ini terlihat siapa Yudas. Ya, kita kelihatannya sama, tapi di hadapan Tuhan kita tidak tahu siapa Sarjono, siapa Mbak Santi, dan lain-lain. Tidak ada yang tahu, sekalipun Pak Pendeta, Bu Pendeta. Yang tahu hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi milikilah motivasi yang benar seperti 11 murid yang lain, yang hanya fokus kepada Tuhan. Tidak ada yang luar itu. Makanya dia tahan. Sekalipun Petrus dia 3 kali mengkhianati menyangkal, jadi oke. Dia langsung bertobat, diampuni. Kisah para Rasul, gereja-gereja bertumbuh, para orang-orang percaya ribuan, puluhan ribu, 3.000 dan seterusnya. Tapi Yudas, ketika uang itu dikembalikan kepada para imam kepala, nanti dibaca berikutnya. Apa yang dia biarkan? Tidak ada urusan dengan uang itu. Oke, kalau saya berikan ke gereja tempel untuk persembahan, tidak berkenan. Baca, tidak dikenan. Hati-hati, persembahan akibat dari pengkhianatan itu 0. Sembah kepada Tuhan kecil tapi pure, murni, Tuhan berkenan. Siapa yang merasakan berkenan dan tidak? Hanya dirinya sendiri. Orang lain tidak ada yang tahu. Makanya orang Kristen nggak bisa dipaksa. Karena dia punya hubungan yang intim, punya pengalaman pribadi yang sangat khusus, sehingga menjadi orang Kristen pengikut Yesus yang militan. Makanya bagiku hidup itu adalah Kristus, ya. Tapi mati adalah untung. Ini maaf, secara dunia begini enggak. Tapi bagi murid Yesus tidak. Siapa muridnya yang matinya benar? Maksudnya benar itu tidak menderita, tidak ada. Tapi hidup kekal ada di dalamnya, kuat. Tuhan Yesus tidak butuh orang yang hebat dan banyak dan seterusnya. Sedikit tetapi militan bisa merubah dunia ini menjadi yang tidak baik menjadi baik. Hanya karena Tuhan Yesus. Tuhan menyiapkan pemuritan ini dasar Bapak Ibu. Menjelang dia disalib hari Jumat itu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Yudas mengkhianati. Kamis kuliah pada pagi, siang, sore, malam di Taman Getsemani. Jumat salib, bangkit. Langsung ditambah setelah bangkit 40 hari. Dia datang menguatkan. Karena tahu bahwa Yesus tidak akan selamanya bersama dengan para murid. Dan murid ini mengerti gitu. Karena dia tahu arahnya itu, motivasinya. Hati-hati. Kalau motivasi kita nggak benar, jadi Yudas.
maaf ya, mengkhianati bukan hanya sekedar menjual itu ya. Kelihatannya sama kita ikut Tuhan Yesus, tetapi ada yang mementingkan kepentingan pribadi. Yang tahu siapa? Hanya orang itu dan kepada Tuhan. Seperti pada Yudas. Hati-hati. Ini rupanya jam 2 Rebo sore itu kalau saya renungkan cocok ini. Di saat itulah Yudas yang tadinya bersama-sama kuliah 3 tahun setengah di titik akhir balik, dia harus hidup di seberang sana. Makanya datang jam 2 Rabu sore. Di situ banyak setan. Nah, ini pengembangan saya ya. Pengembangan saya. Jadi datanglah jam 2 Rabu sore, melebihi dari kebaktian. Karena di situ terbukti Alkitab. Rabu sore lah pelajarannya singkat, tetapi di situ mengandung arti yang dalam. Yudas out dari sistem. Yudas out dari kampus. Yudas out meninggalkan gurunya. Yudas out meninggalkan 11 temannya. Datang jam 2 Rabu sore, Pak Pendeta. Rabu sore dibuat band semua ini. Gawat Pak, Rabu sore. Ya, kitab ini. Pak Sasino kok tahu itu ini Rabu sore? Belajar dong. Dari mana? Wah, Google banyak. Profesor Google itu melebihi dosen. Wah, ini mudah-mudahan nggak didengar dosen teologi di Semarang dan di STI, saya takut nanti. Wah, Pak Sarjono ngajari nggak sekolah di teologi. Maaf Pak Pendeta, dua-dua dan Pak Pendeta sana. Penting Pak, karena orang awam kadang-kadang ini belum tentu benar. Namun kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang nggak benar dibenarkan. Karena kuasanya. Hati-hati. Motivasi yang tidak benar mementingkan diri sendiri seperti Yudas ada bersama-sama kita. Ya. Nah, rupanya betul Pak, di depan ini kalau tadi tertutup mungkin ini yang terbuka aja ngos-ngosan, atau memang umur saya udah 63 ya. Ya, padahal saya jalan pagi. Iya, sama istri saya jalan pagi dengan catatan supaya oksigen banyak terus. Ya. Nah, gitu. Ya. Atau mungkin lalu ya, saya harus kuliah dulu sama Pak Pendeta. Ya, supaya bagaimana cara khotbah itu gitu. Cara memberi renungan. Nah, gitu ya. Ya. Belajar dulu. Nah, baik, yang kedua, hati-hati supaya kita tidak terjadi Rabu sore. Ya. Sorry. Rebonya ini bukan tentu Rebo sore ya, jamnya ada. Ya. Yang kedua, supaya kita tidak terjadi peristiwa di Rabu sore menjelang Yesus kita magai semane hari Kamis dan hari Jumat disalib. Yang kedua, hati-hati, yang bagian kedua. Yudas Iskariot memiliki pemahaman yang salah terhadap pribadi Yesus. Yudas Iskariot ini berbeda dengan 11 itu dari Galilea. Kalau ini berasal dari Yudea. Ya. Temperamen orang di sana itu Jews, Yahudi. Dia memakai paham mesianik. Mesianik itu ya, itu bagaimana memahami Sang Mesias itu nanti datang ke dunia, menyelesaikan semuanya yang ada di Israel ini, menyelesaikan dari penjajahan Romawi. Nggak kayak gini tertekan, nasi bungkus saja nggak ada, snack aja nggak ada, semuanya serba kurang, dan kita ini dijajah. Kami mengharapkan seorang mesianis, sang penyelamat, menyelesaikan semua kerajaan ini menjadi kerajaan yang full power. Awalnya betul, Yesus keturunan Daud, siapa yang tahu Daud? Kaya raya, hebat, inilah dia. Nanti dia bisa membentuk suatu masa yang besar, full power, ya itu. Tetapi dari perjalanan ke perjalanan, Yudas Iskariot mempelajari. Oh, musuh disuruh mengasihi, musuh disuruh mendoakan, musuh disuruh mengampuni. Bagaimana ini? Yang kedua, lemah lembut terus. Dia dicaci maki, diludahi. Tidak membalas. Kayu salib dipikul, jatuh bangun, jalan terus. Dipukuli, dia tidak melawan. Dicium Yudas, imam kepala ditangkap.
tidak melawan. Bahkan Petrus yang datang menghunus telinganya saja, hei, tidak, kembalikan. Jadi Yudas berpikir, aduh, loyo ini. Harapanku Yesus itu tidak seperti ini. Mesianik yang kami harapkan itu full power, membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Romawi ini menjadi sesuatu yang hebat. Tapi tidak. Frustasi. Hanya orang Kristen frustasi. Karena pemahaman yang salah kepada Yesus itu siapa. Hati-hati dengan sekolah minggu. Hati-hati dengan pelajaran apapun. Setiap firman Tuhan diberitakan di mana saja. YouTube memberitakan. Kasihlah, dengarlah, renungkan. Bukan untuk yang lain. Kalau tidak, pemahaman kita akan Yesus salah, gagal. Mari kita mulai menghitung berapa jam yang kita pakai untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan. Maaf, kadang-kadang membaca, wah sudah, hari ini aku sudah baca. Tuhan panggil saya, oke, saya masuk surga. Saya nggak ingat-ingat akan pasal tadi jual apa. Di sana ada apa, di sana ada jualan apa. Nggak ingat. Saya sudah baca. Tidak, nggak cukup itu. Renungkan, artinya bacalah firman Tuhan itu. Pagi, siang, atau malam. Dan renungkanlah itu. Ada kata renungkan. Itu melebihi seorang murid yang mau adakan pendadaran. Baik ujian skripsi, tesis atau disertasi. Deg-degan, adanya yang lulus tidak lulus, lulus atau tidak lulus. Kalau saya uji pertama sudah rileks murid saya, kau sudah minum? Belum Pak? Nah, minum dulu. Ayo ketawa. Nah, apalagi kamu sudah WA belum orang tua? Minta doa kalau hari ini mau ujian. Belum Pak? Ayo WA dulu. Orang tuamu, adikmu, siapa? Pacarmu. Nah, cair kan? Mulai saya uji ginjal satu. Nah, begitu, relax ya. Tapi masuk pelajaran. Sulit ikut Tuhan, tapi endingnya dasar. Ya. Dari 11 itu akhirnya Injil bisa sampai sini. Dan sekian. Mari kita taat pada pengajaran. Ya, pengajaran tidak harus mesti di gereja. Gereja hanya sebagian saja. Ya, sekolah minggu itu hanya berapa sih? Yang pasti 45 menit. Habis itu kan sudah hai yang lain sosialita. Setelah pulang gereja hai itu. Tapi mari kita dasar. Ini sudah ada bukti Bapak Ibu. Sudah ada bukti nih. Bagaimana Tuhan menyiapkan murid hari Minggu sampai full weeks, dan setelah itu full 40 hari full days. Yesus naik ke surga, dan aku datang. Aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Berdoa, mari kita. Bu Pendeta, kami mohon ke depan untuk memimpin dalam doa. Bu Pendeta. Pak Pendeta Timbul juga ke depan yang langsung nanti mimpin pokok-pokok doa yang akan disampaikan. Silakan Pak Ibu Pendeta pimpin doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di dalam surga yang boleh semua di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk bagaimana motivasi kami di dalam melayani Engkau Bapa. Amin. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan benar di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus memiliki karakter seperti Engkau Bapa. Jangan biarkan Tuhan kami seperti Yudas dan Yudas. Namun kami ingin memiliki karakter hati seperti Engkau Bapa.
Ya, terima kasih Pak Sarjono yang sudah menyatakan penuh semangat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akar kejahatan adalah cinta uang. Yudas jatuh dalam uang, seperti itu. Jadi hati-hati dengan situasi dan kondisi saat ini. Uang memang luas. Berapapun uang bisa untuk menggagalkan segala cara, tetapi dengan uang pun kita bisa membangun segala sesuatunya. Untuk itu hari ini kita tidak berdoa secara kelompok, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi untuk memperbaiki komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Apa yang menjadi komitmen kita? Apa yang menjadi motivasi kita untuk melayani Tuhan saat ini? Jangan biarkan saudara digoyahkan seperti Yudas. Milikilah motivasi yang benar. Ketika kita mengikut Yesus, jalan tidak selalu rata, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sesuai dengan apakah sudah menerima pokok-pokok doanya? Ada yang belum? Iya, kalau belum nanti saya mohon kita berdoa secara pribadi untuk gereja baptis kita, gereja baptis Anugerah, untuk jemaat, dan doakan secara khusus untuk OKB, untuk calon-calon baptisan ini, supaya mereka benar-benar memiliki motivasi yang benar untuk dibaptiskan, dan bukan hanya dibaptiskan, tetapi ini adalah langkah awal supaya mereka benar-benar menjadi murid Yesus dan memuridkan untuk Yesus. Tolong didoakan. Ada Kaila, ada Vina, ada Mawar, dan ada juga Hana. Tolong didoakan. Itu ada 4 jiwa yang besok hari tanggal 26 Mei yang akan dibaptiskan. Itu. Terus yang kedua, doakan secara sungguh-sungguh untuk IMB kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya kita juga diperbarui komitmennya. Motivasi kita untuk membangun itu untuk apa? Bukan untuk kegagalan kita semuanya, tetapi biarlah motivasinya hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk tempat dalam memberitakan firman Tuhan. Itu saja. Itu. Dan yang terakhir, doakan khususnya juga untuk bangsa dan negara kita. Situasi kondisi saat ini sedang untuk jalur mudik gitu. Oke, kita akan berdiri bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara sungguh-sungguh, secara pribadi, untuk memperbarui komitmen, untuk memperbarui motivasi. Hidup ini adalah kesempatan. Jika saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan datang saat ini, itu bukan suatu kebetulan. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan berapi-api, itu bukan suatu kebetulan, tetapi karena rencana Allah yang untuk menguatkan, mengingatkan kita, memberikan motivasi yang benar di hadapan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, haleluya. Hidup ini
ini adalah kesempatan bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan untuk memperbaiki motivasi kita. Melayani Tuhan dengan benar, motivasi yang benar. Sekali lagi, oh Tuhan, bagaimana hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti Tuhan berkarya lagi, ini sudah jadi berkah. Ini sudah jadi berkah. Silakan mengambil tempat waktu saudara untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perbaiki motivasi di dalam melayani kita, perbaiki komitmen kita dalam mengikut Yesus. Jangan biarkan hati kita tergoda oleh uang. Uang memang penting, tetapi itu bukanlah yang terpenting dalam hidup kita. Milikilah Yesus di dalam hatimu dan percayakan Yesus. Setiap persoalanmu kepada Yesus. Kita akan berdoa bersama-sama.
syukur atas persekutuan doa pada saat ini. Engkau yang sudah mengingatkan kami di hari-hari kritis ketika kami harus mengambil sikap, menentukan sikap yang terbaik. Ketika motivasi kami dalam melayani mulai goyah, ketika kami dalam mengikut Engkau mulai jenuh, mulai goyah karena situasi, kondisi, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Untuk itu Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan untuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Engkau yang sudah mendidik kami, Engkau yang sudah mengajar kami, berikan kami hati sebagai hamba, hati sebagai murid yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengakui setiap apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami, supaya hidup kami dibenarkan, hidup kami diluruskan, hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai murid Tuhan, tentunya banyak kesalahan yang kami perbuat. Sebagai murid tentunya Tuhan, kami seringkali melakukan pemberontakan karena tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Namun hari ini Tuhan mau mengingatkan kami untuk memperbarui komitmen kami, memperbarui motivasi kami di dalam melayani-Mu. Engkau yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu, Engkau yang sudah melayani kami terlebih dahulu, dan Engkau yang sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Saat ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon belas kasih Tuhan. Sandaikanlah telinga-Mu atas setiap doa-doa kami, supaya Tuhan Kau nyatakan mukjizat Tuhan untuk mendengar, untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa kami. Kami percaya waktu dan tempat yang Tuhan sudah sediakan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, karena hari ini kami sudah menjawab, kami sudah mendapat jawaban yang daripada Tuhan atas setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, biarlah damai sukacita di dalam Yesus Kristus yang akan mengantar kepulangan kami, dan yang akan terus menuntun hidup kami, menyertai hidup kami sampai pada akhirnya nanti. Tuhan, Engkau melihat kami dalam keadaan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin, sertai, dan supaya kami menemui keselamatan daripada Tuhan.
Perjalanan hidup kami, perjalanan kepulangan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan tanahkan kata kami. Terimalah Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah seluruh keturunanmu, diberkatilah engkau di dalam setiap jeripayamu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.